kita akan mendengar pencerahan intelligent briefing dari Profesor Mulkan. Kepada Bapak Profesor kami silakan. Jadi masyarakat Indonesia itu masyarakat yang mayoritas memeluk Islam. Sehingga dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya itu sangat ditentukan oleh dinamika Islam itu sendiri. Islam itu sesungguhnya kalau secara akademis itu ada dua sumber utama ya, yang kalau orang Islam mesti tahu itu. Satu kitab suci Al-Quran, dan yang kedua itu pri kehidupan Rasulullah Muhammad. Dan itu menjadi panduan hidup mereka di dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga sesungguhnya apa yang diajarkan, apa yang dipelajari, apa yang dikhutbahkan itu sesuatu yang relatif sesungguhnya, tidak absolut. Yang absolut itu kan Al-Qur'annya dan perilaku nabinya, tetapi tafsirnya itu relatif gitu. Apapun yang dibicarakan tentang Islam itu absolut, itu pasti benar, padahal itu tafsir. Saya punya tesis sejak kira-kira 5 tahun yang lalu. Literasi syariah orang Indonesia itu tertinggi di dunia. Sosialisasi Islam itu begitu masif. Yang dia terima adalah yang absolut, yang dipahami sebagai yang absolut itu padahal sesungguhnya relatif. Saya punya tesis yang saya lontarkan dulu pada tahun 2012 kalau nggak salah, bahwa 25 tahun lagi kalau tidak ada kritik terhadap syariah itu kita akan perang antar kelompok. Gitu. Ketika kemudian muncul perang kemerdekaan, itu orang Islam meyakini bahwa perang kemerdekaan itu jihad. Nah, ketika merdeka, kemudian mereka terkejut harus kompromi dengan banyak orang. Jadi muncullah kekecewaan yang Piagam Jakarta hanya beberapa bulan harus disepakati lagi, dirubah lagi, dihapusnya 7 kata itu. Padahal sesungguhnya kalau 7 kata itu tidak dihapus, itu orang Islam terperangkap dalam jebakan syariah. Partai-partai politik Islam itu tidak akan pernah kembali memperoleh dukungan politik seperti tahun 55. Pada waktu 1955 itu orang Islam menganggap jumlah orang Islam itu 90%. Hasil pilkada pada Desember nanti akan menghasilkan dampak pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Reaksinya nanti akan sampai pada tahun 2021. Karena melembagakan kan tidak mungkin semua disusun di dalam satu rangkaian ajaran. Rangkaian cerita dari masa ke masa itu didukung oleh banyak orang. Sesuatu yang berbahaya karena tidak selalu kompatibel dengan situasi yang dihadapi oleh anak-anak itu dalam kehidupannya sehari-hari. Harus ada kritik terhadap bagaimana mengajarkan agama yang tidak hanya terpaku pada yang dikonstruksi sebagai syariah, yang kemudian yang hitam putih itu. Perlu diajarkan juga cerita-cerita kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah, bagaimana dia memperlakukan orang Yahudi, orang Nasrani yang justru tidak punya kekuatan tapi diperlakukan istimewa. Justru karena perlakuan manusiawi itu peluang surganya lebih besar. Tidak pernah ada pemimpin Islam yang pernah menjadi presiden, kecuali Gus Dur saja, itu pun karena kecelakaan tanda kutip. Susahnya orang Islam menerima Jokowi sebagai presiden karena Jokowi tidak punya histori Islam. Soal baik dan tidak itu kan soal kemanusiaan ya. Tapi yang penting bagaimana sesungguhnya substansinya. Apakah praktek-praktek yang dilakukan oleh negara itu memang memakmurkan masyarakat? Apakah yang dipraktekkan oleh negara, cara mengelola negara itu memang membuat keadilan gitu.
Jadi cara Tuhan menyampaikan wahyunya itu lewat dua jalan. Yaitu satu jalan itu disampaikan, diucapkan, yang kemudian diterima oleh Rasul, ya, dibawa oleh malaikat. Tetapi yang kedua itu diciptakan, yang kemudian melahirkan naturwet, undang-undang alam. Sekularisme itu kan sebenarnya dalam satu pengertian bukan berarti memisahkan antara agama dan negara, ya, tetapi satu pengelolaan kehidupan yang tidak secara langsung bersumber pada kitab suci. Tetapi yang penting adalah bagaimana pengelolaan negara itu memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan. Itulah yang kemudian pada tahun akhir 70-an dilontarkan oleh Nurcholish Madjid, menerima sekularisasi tapi menolak sekularisme. Sekularisasi yaitu down to earth. Jadi bagaimana sebenarnya Quran itu, kitab suci itu diterjemahkan dalam pola kehidupan. Kitab suci sudah diterjemahkan di dalam sistem hidup bermasyarakat. Sesungguhnya Islam itu harus disekulerkan. Yaitu bagaimana kemudian Islam yang agama itu harus disekulerkan. Jadi bagaimana ajaran-ajaran yang melangit itu kemudian berfungsi di dalam menata dan memakmurkan, mensejahterakan kehidupan umat manusia. Pancasila itu dari kelompok substansialis, bukan sekedar kompromi. Hasil ijtihad ketika Islam itu harus berdialog dengan realitas objektif. Jadi dakwah Islam dan pendidikan Islam itu juga bukan mengislamkan semua orang, karena tidak mungkin itu. Dan itu bertentangan dengan kitab suci sendiri. Kita berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang paling baik, siapa yang paling berguna bagi kehidupan sesama. Tapi kalau kita melihat di lapangan, anak-anak muda yang pinter-pinter itu semakin banyak juga yang kemudian karena menyadari bahwa dia hidup bersama-sama orang macam-macam, sehingga tidak bisa lain kecuali harus berlomba-lomba untuk menciptakan mana yang lebih baik gitu. Saya kira kuncinya itu, Pak. Terima kasih, Pak.